selaku penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Fadilah Mutia Roza. Saya guru SMP Negeri 276 Jakarta. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran materi sistem gerak untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Berikut merupakan pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bisa minta open kamera nggak? Buka kamera dong, biar Ibu bisa lihat kalian. Iya, terima kasih Nadira, Fidela, Siti Fauzia. Siapa nih lagi? Rianti. Yang lain belum, Diva, Naila, Zahra. Lihat dulu yang hadir hari ini siapa aja sebentar, sekaligus dengan nanti pembagian kelompok ya. Ada Nindi, Nur Cahya. Kita bakal buat 4 kelompok. Maka berarti ini ada 21 tambah 7, 28 orang. 28 bagi 4, berapa? 8 orang ya? Iya, Dinda, nggak kedengeran suaranya Dinda. Dinda udah bicara. Dinda nggak kedengeran suaranya. Davina juga nggak kedengeran suaranya. Bicara tapi nggak kedengeran, sayang. Ayo dibuka dulu mikrofonnya, biar bisa terdengar sama Ibu. Kalau bisa kelompoknya kemarin aja, Bu. Siapa yang bicara tadi? Yang kemarin aja ya, biar mudah ya. Iya, Bu. Oh ya udah deh. Berarti ini Ibu periksa dulu siapa yang hadir supaya nanti terlihat di perekaman ya siapa aja yang hadir hari ini. Ada Adin, ada Adinda, Ahmad, Akaila, Arya, Davina, Dinda, Diva, Estu, Fidela, Kaila ada 2 ya, Kaila Kintania dan Kaila Salsabila. Ada lagi Muhammad Altaf, kemudian ada Nadira, Naila, Nazwa, Nindya, Nur Cahya Ningrum, Rafa, Rianti, Rina, Seril, Siti Fauzia. Ibu jelas tidak? Jelas, Bu. Gambar jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Gambar jelas. Kemudian LKPD, untuk mengedit LKPD kalian sudah semua mempunyai Google Doc kan? Sudah, Bu. Belum? Ada yang belum juga? Ada yang baru suntik vaksin? Udah pada suntik vaksinnya? Ada yang izin sama Ibu karena baru suntik vaksin, jadi nggak bisa ikutan katanya gitu. Jadi kalian bersyukur ya, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun masa ini masih dalam masa COVID, kalian masih bisa pertemuan virtual dengan Budila. Kemudian kalian masih punya rezeki ya, walaupun nggak semuanya ya yang rasanya ringan buat gabung di pertemuan virtual, tapi ada yang bergabung dengan perjuangan yang penuh. Jangan lupa bahwa Tuhan akan membalas semua usaha kalian sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Sebagus-bagus kalian mengusahakan bertemu dengan Budila sekarang ini untuk pertemuan virtual, maka nanti Tuhan akan membalasnya. Jadi usaha itu, hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha. Besar usaha kalian, besar pula hasil yang kalian dapatkan. Tapi kalau misalnya sekedarnya saja usaha kalian, wah, bisa-bisa hanya sekedar bersyukur, berterima kasih kepada Allah, walaupun dalam kondisi COVID seperti ini, tetap memupuk cita-cita kalian. Cita-cita kalian mau jadi apa, jangan sampai kendor. Berasa tentang materi sistem gerak ini bakal berguna bagi kalian untuk masa depan, karena ini berkaitan juga dengan masa depan kalian. Nanti kalian udah mulai melahirkan, apa sih yang terjadi pada pertumbuhan tubuh kita? Apa kita masih bertumbuh nih, masih bisa bertambah tingginya nih atau enggak? Bisa kalian dapatkan informasinya dari pembelajaran sekarang. Sih materi kita pada hari ini ya. Oke. Nah,
tujuan kita belajar hari ini yaitu mengidentifikasi tulang, sendi, dan otot yang terlibat dalam pergerakan. Apa aja sih tulang-tulang terlibat dalam pergerakan tubuh kita, kemudian sendi-sendi apa saja sih yang membangun atau menghubungkan antar tulang, kemudian otot apakah juga terlibat dalam pergerakan, apa fungsinya, kita lihat dulu ya. Kemudian memahami struktur tulang sebagai penyusun rangka tubuh. Struktur tulang itu bagaimana sih? Apa semua strukturnya sama, satu tulang dengan tulang yang lainnya? Kemudian menghubungkan fungsi tulang, otot, sendi, dan sendi. Kalau tidak ada tulang, apa yang terjadi? Kalau tidak ada otot, apa yang terjadi? Apakah fungsi semua pergerakan itu bisa terlaksana tanpa adanya tulang? Atau tidak ada otot tapi ada tulang, bisa tidak terjadi pergerakan. Kemudian membandingkan bentuk tulang penyusun rangka pada manusia. Nanti setelah kalian akan mendapatkan penjelasan itu setelah mengerjakan LKPD. Sekarang kita lihat dulu video bersama yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Silahkan kalian buka Google Classroom. Kemudian di Google Classroom itu ada link video yang udah Ibu sediakan. Di link video itu di bawahnya kalian bisa berkomentar, silahkan tuliskan pertanyaan kalian dan silahkan tuliskan jawaban pertanyaan dari teman kalian. Boleh. Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Nah, sebelum melihat tayangan itu, belum ada pertanyaannya ini yang muncul. Di link video itu kalian bisa komen pertanyaan ataupun jawaban dari pertanyaan teman kalian. Di Google Meet belum ada, Nak. Setelah melihat tayangan yang tadi, saya pengen tahu ini deh gitu. Nggak terbersit pertanyaan, Bu. Nggak terbersit. Iya. Iya. Sekarang Ibu yang bertanya ya. Berarti Ibu yang bertanya sekarang. Sebentar, Ibu stop dulu presentingnya. Nah, tadi ada tayangan yang sudah kita lihat lewat video. Video itu menampilkan apa? Nah, apa fungsinya? Apa yang ditampilkan oleh video tadi? Pembedahan penggantian sendi lutut, Bu. Pembedahan penggantian sendi lutut ya. Biasanya ini terjadi pada siapa? Pada manusia umur berapa ini terjadi? Umur 60 ke atas, Bu. Lansia mungkin, Bu. Umur 60 ke atas. Iya, lansia ya. Kemudian terakhir tadi dia kasih tahu gimana cara pengobatan atau pencegahannya. Cara pengobatannya bagaimana? Perawatan sendi ini. Pengambilan obat, suntikan, senaman. Senaman. Bahasanya bahasa Malaysia ya. Pemberian obat, ada obat yang memang khusus untuk memperbaiki betis dan tulang paha, femur, tulang paha. Kemudian ada tibia fibula ya. Nah, ada tulang tempurung lutut namanya patella.
Nah, ini semua ada sendi yang menghubungkan. Di sendi itu ada cairan, namanya cairan sinovial. Itu kalau misalnya cairannya habis, dimakan waktu tidak terbentuk lagi karena umur, metabolisme sudah berubah. Ya, lutut juga harus menopang berat tubuh kan sebenarnya lutut ini. Makanya itu nanti kita akan bekerja sama mengerjakan LKPD ya. Sekali lagi Bu katakan, sekali lagi Bu tegaskan, di masa depan nanti yang paling penting bagi negara kita adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan teman untuk menuju kemajuan yang baik. Sama seperti masuk surga sendiri-sendiri. Pimpin doa dulu biar berkah nih kegiatan kita pada pagi hari ini supaya nanti kalian bisa ngerjain LKPD-nya dengan lancar 20 menit saja. Zulfikar. Altaf deh, Altaf Zulfikar. Altaf. Yuk. Mari teman-teman semua kita mengawali belajar ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Nah, setelah ini silahkan kalian nanti keluar, kemudian kerjakan LKPD bersama. 20 menit setelahnya berarti nanti 10.54 kalian sudah kumpul lagi ke sini, kemudian kita bahas apa yang sudah kalian kerjakan di LKPD. Silahkan anak-anak, silahkan bekerja. Selamat dan sukses buat kalian. Coba gerakin tangan kalian ke atas. Gerakin tangan ke atas. Tarik tangan ke atas biar ini. Tarik nafasnya biar rileks. Terus turunkan. Gimana rasanya? Kalau nggak dipraktekin nggak berasa apa-apa, tapi kalau dipraktekin berasa di badan, di otot, di tulang ya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke soal nomor 1 kelompok 1. Siapa yang bisa? Kalau kemarin kelompok 1 duluan kan, sekarang kelompok 4 dulu deh. Nomor 1 kelompok 4. Silahkan share screen. Ibu pakai HP nggak apa-apa? Apa sayang? Share screen di HP nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa share screen. Kan kita sekarang lagi belajar menghadapi masa depan yang berbau digital, berbau internet, semuanya serba cepat.
Ya, Kailah. Iya. Ini pekerjaan anak kelompok 1 ya. Coba kita lihat nomor 1. Apa sih jawabannya? Sama nggak sama kelompok lain yang didapatkan kelompok lain? Perbesar ini layarnya Kailah supaya bisa lihat. Iya, nomor 1. Ayah. Nomor 1 apa? Kailah, coba disampaikan apa sih yang didapatkan di nomor 1 biar Ibu tanyakan ke kelompok lain apakah mendapatkan jawaban yang sama. Halo? Nomor 1, cobalah ukur Ya. luas jari tangan yang mewakili satu tulang dan pahamu dari pangkal paha sampai sebelum mencapai lututmu. Bandingkanlah ukuran kedua tulang tersebut. Jawabannya, ukuran kedua tulang tersebut sangat berbeda dikarenakan ruas jari tangan yang mewakili satu tulang lebih pendek dibandingkan pengukuran tulang pangkal paha sampai sebelum mencapai lutut. Siapa yang benar-benar mengukur tulang pahanya, kemudian mengukur tulang jarinya? Ada nggak di sini yang mengukur paha dan tulang jari? Ruas jari ya, satu ruas ini satu jari, satu ruas satu jari, satu ruas satu jari. Antara satu jari dengan jari yang lainnya itu dihubungkan oleh sendi. Kalau paha juga seperti itu. Nah, bedanya apa? Yang mana yang panjang? Boleh buka ini ya, buka mic-nya ya kalau bicara. Mana yang panjang? Paha atau ada mengukur nggak tadi? Kelihatan Rafa mukanya nggak? Kelihatan sama ibu mukanya, nak? Ya, Rafa, mana lebih panjang tulang paha atau tulang ruas-ruas jari? Iya, kenapa dimatiin lagi? Mohon kalian Panjangan Iya, Rianti. Bagus. Apa, Rianti? Panjangan tulang paha ya, Bu? Ya, Dinda. Panjang tulang paha karena Dinda walaupun nggak kita ukur tapi terlihat kasat mata kan? Iya, Bu. Iya, Dinda. Nah, Dinda, perbedaan itulah yang membentuk namanya bentuk-bentuk tulang. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ada lagi nggak bentuk tulang yang lain? Buka mic-nya, open mic. Open mic anak-anak. Apa itu, Davina? Tulang panjang, terus tulang pendek, tulang pipi, tulang tidak beraturan. Iya, betul. Tulang pipih dan tulang yang bentuknya itu tidak beraturan. Menurut kalian tulang pipih itu yang mana? Yang nampak di mata aja deh. Yang nampak di wajah ibu aja deh. Yang mana yang kira-kira itu tulang pipih? Tulang dahi bukan sih, Bu? Tulang dekat belikat. Apa tulang belikat? Tulang rusuk, Bu. Tulang rusuk. Tulang rusuk. Tulang dada ini ya, dada sternum. Itu flat pipih. Ini dahi yang kalian lihat di depan kalian ini flat, satu tulang. Satu tulang itu yang namanya tulang pipih. Kemudian ada lagi nggak tulang yang lain bentuknya? Ada bentuk tulang yang lain tidak? Tulang tidak beraturan, Bu. Ada nggak? Ada yang bentuknya tidak beraturan ya, dibilang panjang tidak, pendek tidak, tapi bentuknya itu tidak beraturan, tidak satu bentuk. Ya, Ahmad Rizky. Nah, coba perhatikan ya. Nah, ini yang kita bilang tadi tulang pipih. Adanya di kepala. Adakah bentuk tulang yang lain? Yang bentuknya tidak beraturan. Kalau misalnya ruas antar tulang pinggang ini apa namanya? Tulang apa namanya? Bentuknya. Tulang apa namanya, Nak? Ada 4 tadi. Hanya satu kategorinya ini. Menurut kamu ini bagian bentuknya seperti apa? Sebut aja, nggak masalah. Benar atau salah? Tulang tidak beraturan, Bu. Yang tengah ini apa namanya? Ini namanya tulang rusuk, kiri kanan. Bisa nggak kamu pegang sekarang? Coba disentuh di badannya. Ada tidak?
Coba disentuh di badannya. Terasa nggak sekarang tulang rusuk kalian? Ini Terasa, masih gini. Bu. Dua, silahkan siapa yang bisa kelompok ini, kelompok 2, kelompok 3 deh. Tadi 4, 3 sekarang. Biar Bu stop presenting. Belum. Ya, Diva bacain. Ya, Diva bacain. Jawabannya Dibaca dulu pertanyaannya. Biar teman-teman tahu apa pertanyaannya. Nomor bentuknya 2, coba. tidak beraturan. Coba periksa kepalamu dengan tangan. Nomor 2, Cobalah Diva. periksa. Ya, Bu. Cobalah periksa kepalamu dengan tangan. Menurutmu, apakah tulang kepalamu itu hanya satu? Bagaimana bentuk tulang kepalamu? Apakah sama dengan bentuk tulang jari dan paha? Apakah ada bentuk lain dari tulang? Tunjukkanlah di mana. Jawabannya Iya. iya. Jawabannya iya, tidak, bentuknya Apa yang iya? pipih, dan ada juga yang Apa yang iya iya dan itu tidak ini? bentuk Coba dilihat pertanyaannya. bentuknya Ada. pipih dan ada juga yang bentuknya tidak beraturan. Tunjukkanlah di Iya, Diva. mana Yang berada lain pada sumsum tulang belakang. Iya, di sumsum tulang belakang itu sebenarnya tulangnya pendek-pendek, kemudian dikumpul beraturan ya. Tapi iya sih, bentuknya itu nggak panjang, nggak pendek seperti nggak panjang seperti pipa, nggak pendek juga seperti ruas jari. Tapi lebih dan teman-temannya bahwa tulang tengkorak kepala itu cuma satu. Tapi sebenarnya coba kalian perhatikan gambar berikut ini sebenarnya bukan dari satu tulang. 1, 2, 3. Ada tulang ubun-ubun, ada tulang parietal, tulang dahi, ya, ada tulang belakang. Berarti itu tidak terdiri dari satu tulang. Tengkorak manusia itu kalau kita lihat langsung di kepala seperti satu, tapi sebenarnya tidak satu. Ada dari beberapa tulang. Dan ada sendinya. Nah, sekarang pertanyaan Ibu. Apa itu fungsi sendi? Dinda, Gracia. Menghubung di antara dua tulang. Fungsi sendi adalah membuat kerangka menjadi lebih fleksibel. Membuat kerangka menjadi lebih fleksibel, tapi tidak semua sendi benar-benar fleksibel dan membentuk pergerakan. Contohnya tadi tulang kepala. Itu kan banyak tulang tapi dihubungkan oleh sendi, tapi sendinya tidak bergerak. Apa nama sendinya? Sendi sinartrosis. Sendi mati ya, Bu? Iya, sendinya itu tidak memungkinkan pergerakan. Kalau misalnya sendinya memungkinkan pergerakan, bergeraklah otak kepala kamu itu ya. Ya, Kayla. Iya, Tema Bu. Safia. Ya, nomor 3 tema Safia. Ayo di share screen. Kelompok berapa tema? Kelompok 4, Bu. Panggilannya tema? Iya. Ya deh, kirain Sylvia. Ya, tema. Kelompok 4. Nggak apa-apa kelompok 4. Nanti kelompok 2 yang menanggapi. Kelompok 4. Nomor selanjutnya yang ada di tabel. Iya. Iya. Sekarang yang lainnya coba baca sesuai kelompok. Sama nggak jawaban kalian dengan teman kalian yang ini? Kelompok ini. Kelompok 4. Ya, yang lainnya silakan buka kerjanya LKPD. Sama nggak? Menggelengkan serta menganggukkan kepala, sendi yang berperan, sendi putar. Tulang yang terlibat, sendi putar. Sendi apa? Sendi putar. Sendi apa tema? Sendi putar. Menggelengkan serta menganggukkan kepala. Gerakannya bagaimana, Sheryl? Gerakannya apa tadi, Sheryl? Itu kelihatan kok. Memutar. Pergelangan
tangan, pergelangan tangan. Apa namanya? Sendi apa, Seril? Sendi plana, Bu. Plana. Di mana lagi sendi plana itu? Di jari. Sekarang kita bedakan ya leher dan jari. Leher dan jari tadi. Coba lihat sendi putar. Ada poros, kemudian bagian tepinya itu yang bergerak. Ada poros pergerakan. Kemudian kalau sendi plana, coba lihat sendi plana. Sendi plana itu seperti pelana kan? Berhimpitan. Coba lihat. Sendi plana dan sendi putar. Ada yang berhimpitan dan ada yang menjadi poros dan berputar. Maksudnya seperti ini ya. Anak kita, leher kita tegak seperti ini. Kemudian kepala kita mengelilinginya. Ada tulang kepala bagian bawah ini yang mengelilinginya. Jadi kalau kita berputar, ada poros yang kita putari. Kepala itu ada porosnya yang berputar. Ini porosnya terus berputar. Kalau pelana, itu seperti pelana yang berhimpitan satu sama lain kan. Jadi gerakannya lebih terbatas daripada. Kenapa di paha itu disebut dengan sendi peluru? Dan mana yang lebih bebas gerakannya, sendi putar atau sendi peluru? Sendi peluru, Bu, karena merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Memungkinkan gerakan ke segala arah, betul. Sendi peluru. Kalau misalnya nih kepala kita, ini poros, ini pergerakannya, tapi nggak mengelilingi ini kepala nggak sampai 180 derajat kan, mengelilingi tulang leher ini, tulang leher berdiri seperti ini. Nah kalau tulang paha dengan tulang pinggul ataupun tulang ini, apa namanya, tulang apa nih? Tulang dengan pangkal lengan kita ini bentuknya seperti ada bulatan dan ada rongga. Ini rongga, ini bulatan. Jadi gerakannya lebih bebas. Kalau tadi sendi leher, di leher itu poros, ya poros. Kemudian dia di tepi poros itu berputar. Beda, tidak sampai 180 derajat. Kepala kita sampai 180 derajat udah kayak burung hantu ya. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kelompok 2. Rina, Saya Bu. Bu Rina. Rina ya, Rina. Rina nomor 5 itu apa gerakannya, Rina? Meluruskan tangan dan membengkokkan tangan. Meluruskan tangan dan membengkokkan tangan. Itu namanya sendi apa? Sendi engsel. Sendi engsel. Tahu engsel pintu kan? Engsel pintu tuh kan ini pintu. Pintu nih. Dengan tonggak dari pintu. Kumpul. Nah, maka gerakannya cuma membuka, menutup, membuka, menutup. Nah, seperti itu pula lengan kita, membuka, menutup. Kemudian yang menghubungkannya itu ada tulang lengan atas dan tulang lengan bawah. Ada humerus, radius, dan ulna. Yang mana yang radius? Yang sejajar dengan jari jempol ini radius. Ulna di sebelahnya. Ya, jadi kalian udah tahu itu jenis-jenis dari sendi. Lanjut lagi Rina, lanjut aja Rina. Ya, nanti kelompok 1 aja yang bacakan. Rina lanjut, terbentuk tanpa adanya tulang dan otot. Menurut kalian gerakan dalam pencaksilat itu bisa nggak kalau misalnya nggak ada otot ataupun nggak ada tulang? Nggak bisa, Bu. Kenapa? Otot dan tulang. Apa rupanya fungsinya? Fungsi otot apa? Kalau nggak ada otot, memangnya tulang nggak bisa bergerak? Alat gerak pas aktif. Otot merupakan alat gerak aktif karena berfungsi sebagai penggerak tulang, Bu. Sebaliknya juga terhadap fungsi rangka. Itu sangat berperan penting di dalam gerak tubuh manusia, otot dan rangka. Iya. Kan tulang itu alat gerak pasif atau aktif? Pasif, otot Pasif. aktif. Tulang pasif, kemudian otot Aktif. aktif. Tulang bergerak digerakkan oleh otot. Tapi kalau tidak ada tulang, tidak ada yang bisa digerakkan oleh otot. Maka kamu seperti slime. Tahu slime nggak? Tahu, Bu. Slime kalau dijatuhkan ya udah nempel ke dinding, nempel ke lantai, tidak ada bentuknya. Tulang, maka tubuh kita itu kayak slime. Tapi karena adanya tulang, makanya ada bentuknya, tegak, kukuh, kuat, ya. Nah, kemudian yang terakhir, turunkan lagi ke bawah, ke bawah. Kemudian terjadi apa
apa yang kecil aja, kemungkinan yang terjadi, hal yang kecil aja. Kemungkinan terjadi cedera, Bu. Kemungkinan terjadi cedera. Menyebabkan cedera. Terjadi cedera. Cederanya itu berupa apa? Patah tulang, Patah tulang, fraktura ya, Kaila. Patah tulang atau fraktura. Kemudian apa lagi? Keseleo. Keseleo pada otot. Nah, makanya itu Ibu harap kalian semua tetap menjaga kesehatan tulang kalian ya, biarkan bertumbuh dengan baik. Nah, sekarang kita masuk kesimpulan kelompok 1. Siapa kelompok 1 ya? Ya, Davina. Kesimpulan yang pertama, gerakan tubuh dibentuk dari tulang dan otot. Gerakan saya mau jawab rangka dan otot merupakan alat gerak yang berkaitan erat, Bu. Iya, benar. Boleh. Lanjut aja. Fungsi rangka, Bu, sebagai Ya. alat gerak pasif, memberi bentuk pada tubuh, menopang tubuh, melindungi organ-organ penting, tempat pembuatan sel-sel darah, tempat menempelnya otot, dan tempat menyimpannya mineral, Bu. Menurut saya gitu, yang saya tahu. Setelah kalian belajar ini, kalian tahu bahwa fungsi tulang itu tidak hanya untuk gerak pasif, tapi juga menopang tubuh. Kemudian apa tadi lagi? Di rongga sumsum tulang itu ada mineral. Apa lagi? Kalau sendi apa fungsinya? Sendi apa fungsinya? Menyambungkan tulang satu dengan tulang yang lainnya. Nah, sekarang refleksi diri kalian sendiri, sudahkah kalian menemukan tujuan pembelajaran tadi? Siapa yang sudah menemukan, siapa yang belum? Sudah tahu nggak bentuk-bentuk tulang itu apa? Sudah, Bu. Sendi-sendi yang terbentuk dari persambungan tulang, sudah tahu? Sudah, Bu. Apakah semua sendi memungkinkan pergerakan? Mungkin. Tidak semua ya. Sendi di kepala tadi kan tidak semua memungkinkan pergerakan. Oh iya. Sendi mati ya, Bu. Sendi mati ya, Bu. Iya betul, hanya menghubungkan tulang. Kemudian ada lagi yang lain. Tugas kalian bakal membuat tabel. Di dalam tabel itu nanti ada tugas, ada nama penyakitnya, ada gejalanya, kemudian ada tindakan obatnya, ada penanggulangannya, ada pencegahannya. Nanti kalian kumpulkan di pertemuan terakhir pembelajaran materi gerak ya. Nanti masih ada sih materi gerak yang lainnya. Kemudian setelah ini jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian refleksi diri kalian sendiri. Refleksi itu bercermin, sudahkah saya benar-benar berniat baik dalam pembelajaran? Benarkah saya pengen meraih cita-cita saya yang tadi ya, mungkin di sini nggak ada yang bersyukur itu dengan belajar memperbaiki diri, memperbaiki diri untuk menggapai cita-cita kalian. Kalau sekarang kalian tidak tahu mana itu tulang disayangkan sekali anak-anak ya. Ya udah deh, pokoknya kalian tetap semangat. Terima kasih atas partisipasi kalian pada hari ini. Kemudian Alta tolong dulu dipimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Kemudian jangan lupa ada kuis lagi di grup kita, itu kuisnya terbaru. Silakan kerjakan dengan usaha yang maksimal. Silakan Alta dipimpin berdoanya. Baik, Bu. Mari teman-teman kita mengakhiri pelajaran ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.